Halo, Assalamualaikum. Halo, bertemu kembali dengan saya, Aning Margareta. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama demi kelancaran kegiatan belajar pada siang hari ini. Nah, untuk ketua kelas, silakan memimpin doa terlebih dahulu. Amin. Selanjutnya kita absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Hadir semuanya. Alhamdulillah. Sudah siap memulai pembelajaran hari ini? Ya, baiklah. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai materi Asia Tenggara. Nah, masih berkaitan dengan Asia Tenggara. Kita akan mengulas lebih banyak mengenai Indo-China. Teman-teman, ada yang pernah mendengar istilah Indo-China? Belum? Jadi begini, Semenanjung Indochina atau Asia Tenggara Daratan adalah wilayah dan semenanjung di Asia Tenggara karena berada di timur India dan selatan Tiongkok. Budaya Indochina sangat erat dengan kaitannya dengan budaya Tionghoa dan India. Seperti Vietnam yang menunjukkan pengaruh Tiongkok dan Kamboja, Laos, Thailand, serta Myanmar merupakan pengaruh dari India. Lalu, siapa orang yang mencetuskan penamaan Indochina? Ada yang sudah tahu? Belum juga. Ya. Jadi, orang yang mencetuskan nama Indochina adalah Konrad Mautrebrun. Ia adalah seorang geografer dan jurnalis asal Prancis. Dia dikenang karena karya-karyanya dalam menggambar peta bumi untuk wilayah Oseania sekitar tahun 1812 dan dia juga yang menciptakan nama Indochina. Mungkin sampai di sini ada yang mempunyai pertanyaan. Oke, jika belum ada pertanyaan, kita lanjut dulu. Kita akan membahas bagaimana sejarah nama Indochina. Begini teman-teman, ada dua pengaruh yaitu dari Cina dan India. Kita bahas yang Cina dulu. Di awal Masehi, orang-orang Cina melakukan ekspansi ke wilayah selatan yaitu Vietnam. Mereka juga menyebarkan budaya Cina di wilayah tersebut. Tercatat, sejak tahun 214 sebelum Masehi, Shaanxi diketahui telah menaklukkan bagian utara Tonkin. Tonkin saat ini masuk dalam wilayah Vietnam dan letaknya berada paling utara dari negara Vietnam. Setelah Cina menguasai Vietnam, orang-orang yang berdatangan ke Vietnam akan memenuhi kota Canton yang merupakan ibu kota provinsi Jiangxi. Kedatangan bangsa Cina ke Eropa pun tak dapat dibendung oleh orang prototype dan kelompok Kroto Vietnam yang merupakan penduduk asli wilayah tersebut. Lalu, penduduk Cina mulai mengatur pembagian provinsi, wilayah militer, dan kepolisian. Struktur administrasi dengan kekuasaan tertinggi tetap di tangan penduduk setempat. Namun, pemerintahan di wilayah tersebut dijalankan menurut peraturan Cina dan bahasa Cina menjadi bahasa resmi di wilayah tersebut. Cina juga mulai menguasai tanah seperti bendungan untuk mengaliri lahan pertanian yang mereka kuasai. Dan mereka pun mulai membangun koloni. Penduduk setempat belajar dan meniru cara kerja termasuk budaya Cina. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengaruh kedua. Pengaruh kedua ini datang dari India. Karena selain Cina, India juga melakukan indianisasi di wilayah timurnya, yakni Asia Tenggara. Sejak abad pertama Masehi, orang-orang India mulai menyusuri pantai-pantai di Asia Tenggara dan menyebar pengaruhnya di wilayah tersebut. Penduduk Asia Tenggara mulai mempelajari unsur peradaban yang dimulai dengan mempelajari bahasa India. Pengaruh indianisasi dapat dilihat pada Kamboja dan Laos, dan selain itu kebudayaan India juga disebarkan di wilayah tersebut dan dapat ditemui di dekat-dekat pantai Kamboja. Cina dan Kamboja memainkan peran penting dalam perkembangan Vietnam, Kamboja, dan Laos, hingga Prancis datang dan menguasai wilayah-wilayah tersebut dan membentuk federasi yang dinamai
French Indochina, meliputi Kamboja, Laos, dan Vietnam pada tahun 1887, dan Hanoi dipilih menjadi ibu kotanya. Oke, jadi sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Apakah Indonesia juga termasuk ke dalam kawasan Indochina? Mengingat namanya yang seperti gabungan antara Indonesia dan Cina. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Oke, jadi pemilihan nama Indochina didasarkan pada kombinasi antara India dan Cina oleh Conrad Paul de Brun, seorang geografi asal Prancis. Kata Indo sesungguhnya tidak merujuk pada Indonesia, melainkan berkaca dari pengaruh India dan Cina di abad pertama di wilayah tersebut. Sedangkan nama Indonesia sendiri berasal dari kata Indo atau India dan Nesos yang artinya kepulauan. Nah, sehingga nama Indochina tak merujuk pada Indonesia. Bagaimana? Sudah menjawab? Oke, lanjut ya. Setelah dikuasai Prancis, federasi bentukan kolonial ini jatuh ke tangan Jepang pada tahun 1945. Namun, kekuasaan Jepang juga berakhir setelah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh pasukan sekutu. Federasi Kamboja, Laos, dan Vietnam ini pun berakhir pada tahun 1954. Singkatnya, Prancis secara resmi meninggalkan kekuasaannya kepada penguasa lokal Vietnam, Kamboja, dan Laos, dan akhirnya tiga wilayah ini pun merdeka dan menjadi negara yang berdaulat hingga saat ini, dan tetap disebut Indochina. Indochina terus berkembang. Vietnam menetapkan Hanoi sebagai ibu kota negaranya, Laos menetapkan Vientiane sebagai ibu kotanya, dan Kamboja menetapkan Phnom Penh sebagai ibu kotanya. Nah, setelah kita mengetahui sedikit sejarah terbentuknya Indochina, sekarang kita akan belajar mengenai konflik yang terjadi di Indochina. Oke, kita masuk ke dalam Perang Indochina. Perang Indochina adalah serangkaian perang yang terjadi di Asia Tenggara dari tahun 1946 hingga 1991. Rangkaian perang ini melibatkan komunis Indochina melawan pasukan dari berbagai negara seperti Prancis, Vietnam Selatan, Amerika, Kamboja, Laos, dan Tiongkok. Istilah Indochina mencakup wilayah yang saat ini dikenal sebagai Vietnam, Laos, dan Kamboja. Peperangan ini terbagi dalam 3 periode, yaitu Perang Indochina pertama, Perang Indochina kedua, dan Perang Indochina ketiga. Perang Indochina pertama juga disebut sebagai Perang Indochina Prancis atau Perang Prancis-Vietnam. Dimulai setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua pada 19 Desember 1946 hingga 1 Agustus 1954. Negara bagian Indochina telah menjadi koloni Prancis sejak abad ke-19. Namun, pada Maret 1945, Jepang menahan semua pasukan dan pejabat Prancis dan menyerahkan semua pemerintahan sipil kepada otoritas lokal. Kekosongan kekuasaan ini memungkinkan Viet Minh, sebuah organisasi revolusioner yang kuat, muncul di seluruh Vietnam. Setelah perlawanan panjang, pasukan Viet Minh yang dipimpin oleh Ho Chi Minh dan Pham Nguyen mengklaim kemenangan. Setelah pasukan Jepang dan Prancis Vichy menyerah di Vietnam Utara pada 15 Agustus 1945. Ketika Prancis kembali ke Vietnam Utara, insiden antara pasukan Prancis dan Vietnam tidak terhindarkan. Negosiasi di antara keduanya juga gagal hingga akhirnya Prancis memilih solusi militer. Viet Minh yang didukung oleh China dan Uni Soviet akhirnya menang pada 7 Mei 1954. Sebuah perjanjian pun ditandatangani di Jenewa pada tanggal 21 Juli 1954 yang salah satunya menyatakan untuk membagi Vietnam menjadi dua, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Utara dikuasai oleh Ho Chi Minh dengan ibu kota Hanoi,
Sementara Vietnam Selatan dikuasai oleh Kaisar Baudouin dan PA Ngodin dengan ibu kota Saigon. Setelah itu, Prancis harus menarik semua pasukannya untuk keluar dari Indochina. Perang Indochina II atau Perang Vietnam-Amerika. Perang Indochina kedua atau Perang Vietnam berlangsung dari tanggal 1 November 1955 hingga 30 April 1975. Kubu yang berperang adalah kubu Vietnam Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat dengan Vietnam Utara. Perang ini juga bagian dari Perang Dingin antara dua kubu ideologi besar, yakni komunis dan Seato. Selain Amerika Serikat, Korea Selatan, Thailand, Australia, Selandia Baru, dan Filipina juga bersekutu dengan Vietnam. Sedangkan Uni Soviet, Tiongkok, Korea Utara, maupun Mongolia dan Kuba mendukung Vietnam Utara yang berideologi komunis. Pada tahun 1975, pemerintah Vietnam Selatan akhirnya runtuh dan digantikan oleh rezim yang didominasi oleh komunis. Pada kurun waktu ini juga terjadi perang saudara antara Kamboja dan perang saudara Laos. Perang Indochina ketiga atau konflik berkepanjangan. Perang Indochina ketiga adalah perang konflik berkepanjangan setelah kemenangan komunis di Perang Vietnam. Beberapa perang yang terjadi pada periode ini, diantaranya adalah Perang Kamboja-Vietnam. Perang ini juga dimulai ketika Vietnam menginvasi Kamboja untuk menggulingkan rezim Khmer Merah. Perang Kamboja-Vietnam berlangsung dari Mei 1975 hingga Desember 1989. Lalu, Perang Tiongkok-Vietnam, yaitu perang singkat antara Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Sosialis Vietnam yang terjadi pada Februari hingga Maret 1979. Tiongkok melancarkan ekspedisi hukuman sebagai pembalasan atas invasi Vietnam ke Kamboja dan mundur sebulan kemudian. Tetapi pertempuran di sepanjang perbatasan berlanjut hingga November 1991. Thailand yang mendukung pemberontak serta pasukan anti-Vietnam dalam Perang Indochina ketiga melakukan beberapa pertempuran kecil dengan Vietnam pada tahun 1984. Pemberontakan Fulroy melawan Vietnam Front Persatuan untuk Pembebasan Ras Tertindas. Partai Komunis Thailand melakukan pemberontakan dari tahun 1965 hingga 1989. Mereka menerima dukungan dari Laos dan Vietnam dari tahun 1975 hingga 1979, tetapi diusir dari pangkalan mereka dan kehilangan sebagian besar jalur pasokan setelah memihak Kamboja Cina daripada rezim Vietnam dan Laos yang pro-Soviet. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sedikit mengenai materi Indochina di Asia Tenggara. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, silakan salah satu memimpin doa terlebih dahulu. Amin. Terima kasih semuanya, hati-hati di jalan. Jangan lupa salam kepada orang tua ya. Dari saya sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.